Baik, saya kembali ke Pak Suprapto. Pak Suprapto, kalau kemudian tadi sempat dibahas soal relasi kuasa, lalu kemudian memang banyak sekali kasus yang muncul ke pemberitaan ini berkaitan dengan ekonomi. Bagaimana Anda melihat, apakah benar relasi kuasa ini menjadi faktor yang dominan atau Anda melihat ada faktor lain yang menyasar perempuan sebagai korban kejahatan? Ya, relasi kuasa memang merupakan salah satu saja ya dari faktor penyebab tindak kekerasan ataupun sampai pada pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang. Dan itu memang biasanya terkait dengan teori konstruksi sosial, bagaimana masyarakat itu mengkonstruksi pria itu seolah-olah dominan dan menguasai perempuan seperti yang tadi digambarkan oleh Bu Yuni ya. Tetapi saya kira tidak hanya karena relasi kuasa gitu ya. Faktor ekonomi memang juga mempengaruhi aspek sosial maupun psikologis. Seseorang yang tidak memiliki, ketika kita banyak melihat misalnya kasus bahwa ketika orang sedang berjaya temannya banyak, sementara ketika dia sedang terpuruk banyak teman yang kemudian menjauh. Nah, ini yang kemudian menimbulkan kegelisahan tersendiri bagi seseorang, dan kegelisahan itu atau kecemasan yang memuncak bisa menyebabkan seseorang menjadi kehilangan daya pikir rasionalnya gitu ya, dan juga lalu self confidence-nya akan menurun dan disertai dengan kemampuan daya pikir rasional yang melemah, sehingga lalu muncullah tindakan-tindakan kekerasan atau tindakan-tindakan tidak terkendali sampai pada tindakan-tindakan kekerasan yang kemudian sampai pada pembunuhan ya. Jadi kalau saya menangkap peristiwa ini itu memang itu bukan sesuatu yang direncanakan sejak awal, misalnya bahwa ketika dia datang ke rumah pasangannya, dia datang ke kontrakannya itu akan melakukan tindak kekerasan itu ya. Tetapi ketika dia kemudian mau masuk, kemudian sulit, misalnya lama dibukakan, lalu sangat mungkin ketika masuk juga ada percecokan. Jadi itu akumulasi itu yang membuat lalu dia melakukan tindak kekerasan, dan memang ditopang dengan kegelisahan ekonomik tadi, sehingga lalu mudah tersulut tindakan-tindakan emosionalnya. Pak Suprapto, ketika Anda katakan Demikian. tadi mungkin ada cara pandang bahwa menempatkan pria sebagai pihak yang lebih dominan dan itu turun ke sebuah relasi yang lebih privat, dan apakah itu bisa dicegah gitu ketika relasi kuasa ini? Bisakah kemudian Anda melihat ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk mencegah lebih jauh? Ya, sebetulnya fenomena ataupun gejala bahwa seseorang itu mempunyai kecenderungan dominan ya, mendominasi pasangannya ataupun mendominasi orang lain itu sudah bisa tertangkap sebetulnya di saat mereka melakukan interaksi berulang. Dan kalau misalnya di antara dua itu bisa saling memiliki kemampuan kendali gitu, saya kira itu memang bisa dicegah. Tetapi kadangkala meskipun pasangan ini tahu bahwa aktivitas hubungan intim atau berpacarannya itu sudah mengarah kepada hubungan yang seperti toksis gitu ya, sudah ibarat racun gitu, tetapi kadangkala karena ada ketergantungan, kemudian juga ingin menjaga martabat agar tidak menjadi omongan orang, misalnya putus, atau apalagi sudah satu rumah, sehingga si perempuan ini menjadi bargaining positionnya itu kalah gitu. Tetapi kalau misalnya saya tidak hanya perempuan, itu bisa juga terjadi pada laki-laki ya. Saya sepakat dengan Pak Reza, karena tindak kekerasan itu bisa laki-laki terhadap laki-laki, laki terhadap perempuan, sebaliknya, dan perempuan terhadap perempuan. Nah, ketika bargaining positionnya ini sudah tidak imbang gitu ya, seperti juga kalau tadi pinjam, tidak ada kesetaraan, kesetaraan kekuatan untuk menguasai satu sama lain, itu memang tidak mudah untuk dicegah. Tetapi kalau masing-masing itu mempunyai kekuatan bahwa saya bisa kok lepas dari orang ini gitu, karena misalnya ini sudah bukan hubungan yang sehat lagi, tetapi sudah lebih bersifat toksik gitu. Jadi sebetulnya bisa dicegah, hanya kadangkala orang selalu bersifat permisif terhadap Sulit apa yang untuk keluar. dilakukan oleh pasangan.
Baik Pak Suprapto, terima kasih Demikian. banyak untuk diskusi kita di Top Show pada malam hari ini. Dan pemirsa kami akan jeda, kami minta tanggapan dua narasumber studio. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.